Okay. I try to share screen about your attendance and I will check it. Melania Fitri, are you there? Mela? Yes, ma'am. Okay, Anissa? Anissa? Anissa Bu, Octaviana? tadi Anissa WA saya katanya sinyalnya agak susah, Bu. Oh ya, jadi silakan. Itu Nah, ngirim di room chat. oh di room chat ya? Oh, Ya. coba nanti saya cek. Dela Fionika? Dela, are you there? Dela, oke, present ya. Anissa Nur Hidayah, Hadir. Rifda Dayana, Hadir, ma'am. Fitri Nur Arifah, Fitri, Fitri mana Fitri? Fitri, where are you Fitri? Fitri, oh ada nih chat room. Oke, Indah Melia, Present, Mom. Rista Putri Hoirunisa, Present, ma'am. Safa Ayu Kinanti, Present, ma'am. Intan Juwanti, Intan, Yes, ma'am. Rima Triwijayanti, Yes, ma'am. Gayuh Okta Alfani, Present, ma'am. Fernanda Yofi Himawan. Hadir. Oke, the man ya, the one man. Nur Syadiah Yusnina Rulita. Hadir, ma'am. Ini panggilannya siapa? Sadiah atau jangan-jangan Nina juga? Panggilnya Lita. Lita. Oh, iya ya. Iya. Aura Putri Mahardika, Hadir, ma'am. Aldila Aulia, Hadir, ma'am. Hana Amatasya, Hadir, Mom. Aulia Rizkia Nandita Dwi Ramadan Arifin, Hadir, Mom. Muhammad Fajar Adi Nugroho. Hadir, Mom. Okay, the second man. And then for the last, Rabiatu Jalu. Oke, pasti ini nyusul ya. Oke, semoga bisa nyusul because Rabia is contact me in Monday after our class and then she is permit because the time is different with time in Indonesia. Jadi perbedaannya cukup jauh. Mungkin kalau di sini siang, di sana itu malam kali ya. Jadi nggak masalah. Oke, berarti tinggal Anissa. Anissa tadi sinyalnya terganggu. Oke, welcome to our subject. The subject is Corporate Economics and I will partner with Mr. Hasan Setiaji. You know Mr. Hasan Setiaji? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Mr. Kasan Setiaji and I, we will join to study with you all in economy cooperative in second semester. But especially for your class, maybe I will join with you because Mr. Kasan Setiaji will join in reguler pendidikan koperasi reguler A and reguler B, but reguler B is meeting 1 until meeting 7 and then after meet I will join in pendidikan koperasi B, but especially for your class maybe you will join with me until the end of the semester. Jadi semoga I hope you not bored because in statistic subject
you will join with me again. Itu ya. Jadi di 2 mata kuliah itu maybe you will join with me until the end of semester. Jadi saya harapkan kalian tidak merasa susah dan tidak bosan dengan saya karena di 2 mata kuliah, dan for the schedule is open and ending of the week. Jadi schedule-nya memang di pembuka dan penutup di setiap minggu. But especially for cooperative economic, I have planned to reschedule our class. Maybe you change the Friday to the mana ya, misalkan Wednesday or Thursday atau or Tuesday. Jadi mungkin kalian ada jadwal yang agak longgar atau agak kosong dan kita bisa reschedule. Tapi if you have the schedule for flexibility, it is no problem if we stay to study at Friday 1 p.m. Itu ya. Jadi tidak ada masalah kalau jam 1, tapi semisal saudara ingin mereschedule itu bisa kita reschedule, silahkan nanti bisa dicari harinya. Tapi kalau untuk saudara pasti it is difficult. Jadi susah sekali untuk mereschedule karena biasanya for the MKU ya, mata kuliah universitas itu pasti jadwalnya beda-beda. Itu ya. Tapi tidak ada masalah kalau kita jam 1. If you can, so I can too. Jadi jika kalian bisa, saya pun juga bisa kalau jam 1 itu. Nah, ini Anissa Oktaviani, welcome Anissa. Akhirnya bisa join lagi. So, before I explain about lesson plan and study contract in this subject, I have one question for you. It is about, have you download the lesson plan in Elena? Silakan, sudahkah kalian download lesson plan-nya, RPS-nya di Elena? Sudah di-download belum? Have you download the lesson plan in this Elena? Jangan-jangan belum di-download. Ada yang sudah download? Sudah, Bu. Lita sudah, Lita atau siapa? Atau Rifda? Lita atau Rifda tadi yang ngomong ya? Okay. Sudah, Bu. Oke, Rifda sudah. Yang lainnya? Tadi saya udah download. Tapi belum dibaca. Sudah di-download tapi belum Sudah, dibaca Bu. biasanya. Oh, sudah dibaca. Oh, Anissa sudah. Yang lainnya? Have you download the lesson? Sudah di-download, Bu. Hah? Sudah, Bu. Oke, kalau Sudah di-download. sudah, have you read the lesson plan it? Have you read? Sudahkah kalian baca? Sudah dibacakah? Belum, Bu. Oke, ini sepertinya banyak yang belum download daripada yang sudah download. Dan yang sudah download pun belum dibaca, berarti yang belum download itu pasti you don't read ya, you don't read the lesson plan. Kalian tidak membaca the lesson plan. But okay, it's no problem. I will. Allahu Akbar. Kenapa? Kenapa, Rin? Okay, I try to share the lesson plan ya. Okay. Oke, sudah terlihatkah untuk lesson plan-nya? Belum.
Belum? Belum, Bu. Belum. Kalau di tempat saya sih sudah, saya nggak tahu di tempat kalian. Sudah belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Masih Oke, itu folder itu. bentar. Oke. I will try again to share the. Okay. Have you see the lesson plan? If I share in your screen. Yes. Oke, sudah ya? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke. Ma'am. Ya, I explain I explain the lesson plan in cooperative economics. In the subject we have 2 credit semester. Jadi in the subject kita punya 2 SKS di mata kuliah ini, and you will study with the lecturer Hasan Setiaji and I am Nina Farliana, and then I will explain for the graduate learning outcome-nya. It is atau CPL-nya ya, di situ CPL-nya ada attitude, there are general skill and special skill, and then for the last is knowledge. Jadi for the attitude, the first, able to internalize the spirit of independence, struggle, entrepreneurship, and conservation economic material. So for the general skill, able to make decision in the context of problem solving in cooperative economics, and special skill-nya it is graduate able to become economic educator. It is suitable for your concentration in education. And then for the last, knowledge is mastering managerial skill and an entrepreneurial in the field of cooperative. So in cooperative economics, we especially to discuss about how to cooperative is inception, and then how the history of economic cooperative, and then how the development of economic cooperative in Indonesia especially, and then in other country tuh. So ini saya langsung saja for the reference, you choose one of the reference in lesson plan. For the first, bukunya praktek koperasi, judul bukunya praktek koperasi, itu yang nulis adalah saya dan Pak Kasan. Silakan nanti bisa dijadikan your reference in the subject. And then for the second, itu bukunya Hendar tahun 2010. Itu judul bukunya ada manajemen perusahaan koperasi. Itu bukunya juga in Indonesia. And then for the third, itu bukunya Hendra Yogi tahun 2012. Itu judulnya, for the title, Koperasi Asas-Asas Teori dan Praktek. Dan ada bukunya buku yang ke 4 and 5 itu bukunya buku in English, bukunya Stefano dan bukunya Sarah Charter. Itu kalau yang saya punya itu I have the book of Sarah Charter yang point number 5 itu. Saya punya bukunya itu. Silakan nanti saudara bisa memilih salah satu dari 5 referensi yang ada di lesson plan itu. Jadi harapannya saudara nanti tidak hanya mendapatkan materi dari saya saja, but the file from me, if you not understanding, you should read the references. Jadi
kalian ketika tidak bisa memahami materi dari saya, silahkan bisa sebentar ya, sebentar. Oke, wait. Sorry, because there are cases. Okay. I will continue for the lesson plan. Oke, jadi if you not understanding about the file topic was uploaded, please read the one of the reference in lesson plan. Jadi boleh kalian pakai yang manapun, pakai nomor 1 boleh, 2 boleh, yang number 3 or number 4, number 5 itu silahkan kalian pilih salah satu. In number 1, jadi di buku nomor 1 itu kalian bisa download, itu di ResearchGate sudah ada. Saya sudah upload dengan Pak Kasan, silakan kalian bisa cari di Google atau di ResearchGate, itu bukunya tersedia secara free. Itu bukunya free, silakan bisa digunakan acuan untuk this subject. Oke. And then we will continue for the topic or material in this semester in cooperative economics subject. We have some of topic dimulai dari started with background for the session 1. We discuss about background and history of the world cooperative movement. Jadi di pertemuan yang pertama ini, berarti hari ini we will discuss about background on and history. Jadi sejarahnya perkembangan koperasi itu seperti apa? Sejarah perkembangan koperasi itu seperti apa? Nah, nanti kalau kalian have you access in Elena, I was uploaded in topic 1. Silahkan nanti bisa dibaca itu. Kemudian yang nomor 2, for the session 2, we explain the basic concept of cooperative. Jadi apa sih yang dimaksud dengan koperasi? Kemudian kenapa sih koperasi itu ada di Indonesia? Bagaimana perkembangan koperasi di Indonesia, semuanya nanti we will discuss in session 1, berarti next week. And then for the session 3, we discuss about the development of cooperative in Indonesia. We focus on cooperative in Indonesia. Jadi bagaimana the develop of cooperative di Indonesia, mulai dari sejak berdirinya, berarti sekitar tahun berapa ya? In 19th century ya, kalau nggak salah, di abad 19 sampai sekarang, itu kira-kira perkembangan koperasi di Indonesia itu seperti apa? Apakah dia semakin, maksudnya koperasi ya, apakah koperasi itu semakin berkembang? If we look from the quantity or if we look from quality. Jadi kalau secara kualitas nanti seperti apa, kalau secara kuantitas itu apakah kita mengalami perkembangan ataukah justru kita malah mengalami decrease, penurunan ya. Itu. And then for the session 4, we will discuss cooperative organizational structure and element. It is necessary in cooperative, dan this session is different with other istilahnya ya, bisnis ya, organizational business yang lain. Jadi ini yang nanti akan the differences, membedakan, akan ada perbedaan antara kooperasi dengan the business organization other itu.
Selain itu juga nanti elemen-elemen in cooperative organizational itu seperti apa. Kalau kalian sudah sudah pernah berkunjung atau paling nggak kalian di materi sebelumnya atau di sekolah-sekolah sebelumnya, misalnya di SMA atau SMP, di situ dijelaskan bahwa one of element in kooperatif is rapat anggota. Ada rapat anggota and then ada simpanan wajib, simpanan pokok. It is the one of point that different with organizational business other itu. And then for the session 5 we will discuss about type, form and ranking of cooperative. Jadi apa itu jenis-jenis koperasi, kemudian bentuk koperasi dan ada perankingan koperasi. Apakah koperasi itu hanya sebatas koperasi simpan pinjam yang misalnya ada di sekitar lingkungan saudara, ataukah ada jenis-jenis koperasi yang lainnya? Itu. Nah, nanti kita coba akan bahas terkait dengan hal tersebut in session 5. And then for the sixth session, we will discuss establish and dissolution of cooperative. Jadi di situ we will discuss about procedure for establishing cooperative and procedure to dissolving. Jadi kira-kira permasalahan, hambatan apa saja yang nanti akan ditemui di koperasi, kemudian solusi ketika ada terjadi permasalahan di koperasi itu seperti apa. Itu semuanya akan dibahas di session 6. And then the last session before mid semester, we comparison of BUMN, BUMS, and kooperatif. Jadi perbedaannya kenapa sih why we discuss comparison of BUMN, BUMS, and kooperatif. Yang jelas dari the three of business organizational it is different. Jadi kalau di BUMN itu nanti seperti apa? Yang jelas kalau BUMN kan pasti dikelola oleh pemerintah, and then BUMS pasti dikelola oleh swasta, and kooperatif yang mana semuanya itu so pasti dia profit oriented itu. Jadi we comparison about the BUMN and cooperative, and then we comparison of BUMS with cooperative, and then for the similarity atau kesamaannya atau kesamaan dari BUMN dengan koperasi, BUMN dengan BUMS, kemudian BUMS dengan koperasi, nanti similarity-nya seperti apa. Yang jelas perbedaannya itu pasti lebih banyak dibandingkan dengan persamaannya itu. And then the session 8 we to do mid semester test. In mid semester test I will using written test, maybe written test, or we use one of application in Elena, entah itu nanti multiple choice or you should write your answer in Elena. Nanti silahkan kalian bisa ikuti dan kalian bisa nanti fleksibel lah. Akan saya diskusikan juga dengan Mr. Kasan. Itu the topic before mid semester test, and then after mid in session 9 we understand the role of management in cooperative field. Jadi peran basic konsep cooperative management. Jadi we focus on manajemen kooperatif. Itu kira-kira kita kalau sudah masuk di session 9 kita lebih fokus ke manajemennya. Kalau tadi yang materi after mid kita hanya konsep dasarnya saja, secara luarnya saja konseptual, but
the topic of aftermeet, we will focus on manajemennya. Jadi pengelolaan manajemennya itu seperti apa? Itu kalau di pertemuan ke-9. Itu, and then nih, in session 10, we will discuss about cooperative entrepreneurship. Jadi di cooperative entrepreneurship itu we will discuss about concept of leadership and entrepreneurship. It is different. Leadership and entrepreneurship it is different, but how in cooperative leadership itu. Jadi kira-kira nanti kepemimpinan di dalam koperasi itu seperti apa, kemudian perbedaannya antara kepemimpinan dalam wirausaha itu seperti apa. Kalau wirausaha yang jelas dia dikelola oleh pihak tertentu, tentunya yang namanya wirausaha itu pasti profit oriented, begitu juga dengan kooperatif. Tapi di sini pasti akan ada persamaan ya, di mana cooperative entrepreneurship atau kewirausahaan koperasi ini menjadi salah satu hal yang sebenarnya penting for the implementation now. Jadi ini sangat menarik sekali, very interesting to discuss now ya saat ini. And then the session 11, we understand the management function in cooperative development. If in session 9 we focus on management cooperative, and then the 11th session we focus on management function cooperative development. Jadi kita fokusnya kalau di session 9 itu kita hanya fokus di manajemen kooperasinya, tapi kalau di pertemuan ke-11 kita akan lebih mendalami terkait dengan manajemen pengembangan koperasi. Jadi bagaimana elemen-elemen yang ada di koperasi itu mampu meningkatkan tidak hanya not only performance of cooperative but all of in cooperative fit. Jadi silakan nanti bisa ditinjau kembali, silakan nanti bisa di cross check atau maybe we have to mini observation ya. Kita harus melakukan mini observasi baik itu secara virtual maupun secara in the field ya. Jadi secara lapangan itu nanti kalau memang memungkinkan kita akan melakukan hal tersebut biar you understand about manajemen cooperative development. Jadi kalian tahu bagaimana manajemen pengembangan kooperasinya, tidak hanya kalian tahu manajemen kooperasinya, tapi ini lebih fokus lagi terhadap pengembangan manajemen kooperasinya. Jadi kalau tadi kan hanya mengembangkan secara garis luarnya saja. Tapi kalau di 11 session kita fokus on development kooperatifnya. Jadi kira-kira strategi-strategi apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan kooperasinya itu. Kira-kira nanti apakah koperasi tersebut itu misalnya harus melakukan merger ataukah harus nanti increase the capital or other. Silakan nanti pasti antara one cooperative with other cooperative it is different. So you will check it in the field kayak gitu. Kalian bisa lihat nanti di lapangan itu seperti apa. And then in the session 12 until 15 we will practice manajemen kooperatif. Kita akan coba mempraktekkan pengelolaan koperasi ya. Pengelolaan koperasi kira-kira nanti bagaimana kalian mengelola koperasi, bagaimana melakukan pelaporan koperasi dan lain sebagainya. Jadi semuanya itu kalau in session 12 until 15 you can check in my book. Jadi di my book, di buku yang sudah saya tulis praktek perkoperasian yang reference number 1, kalian bisa lihat di situ bagaimana pengelolaan dari
koperasi tersebut. Nanti kita akan coba mempraktekkan pengelolaan dari koperasi. Itu the topic that we will discuss in this semester. Jadi kurang lebihnya cukup banyak ya. There are many topic that we will discuss and you should understanding about it. So I hope you will understanding and I hope you enjoy in this semester. Meskipun kalian join dengan saya itu di 2 mata kuliah yang berbeda. Yang satu statistik. Statistik itu lebih banyak more calculate ya, lebih banyak perhitungan. But in cooperative economics, we have to analyze and we have to practice manajemen kooperatif itu. Nah, nanti di kurikulum saudara itu juga akan ada yang namanya praktek koperasi. Nanti akan ada. Nah, ini akan menjadi dasar di cooperative economic subject ini akan menjadi salah satu prasyarat untuk you come to join in cooperative practice. I think you join the subject in, kalau nggak salah itu di 5th semester, kalau nggak salah di semester 5 atau semester 6 semester kalau nggak salah ya. Itu. Jadi silahkan nanti dipersiapkan. And then for the learning, especially in this subject ya, di cooperative economics, I will using student learning. Jadi nanti silahkan saudara yang lebih banyak aktif di dalam kelas dan mungkin materi itu akan saya upload di Elena semuanya, tetapi you finish the assignment that I give you. Itu. Jadi mungkin nanti I give you individual assignment or I give you group assignment. Jadi silakan nanti dipersiapkan saja itu. Dan for the semester you will online learning until the end of semester ya. Jadi kalau kalian cek di Sikadu saudara itu tidak ada yang namanya ruang kelas karena memang sudah disetting selama 1 semester ke depan you will learning online itu. Jadi kalau online learning berarti otomatis kalian dalam waktu 6 bulan ke depan you will not attendant in fisik class. Jadi kalian tidak akan menghadiri kelas fisik ya. Kita hanya akan menghadiri kelas virtual itu. Oke, itu untuk lesson plan-nya. Any question before we go to the first topic in this subject? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaankah? Indah mungkin? Indah Melia atau siapa nih? Belum ada, Bu. Oke. Belum ada? Atau misalnya kalau kita reschedule bisa enggak? Reschedule. Karena kalau hari Jumat itu kesiangan kalian, atau kalian bisanya memang hari Jumat? Misalkan hari apa gitu yang sekiranya kalian bisa, biar nggak terlalu siang. Atau bisanya semuanya hari Jumat ya? Soalnya kalau siang itu kayaknya kok agak susah ya. Tapi kalau memang tidak memungkinkan ya tidak ada masalah, kita tetap di hari Jumat itu. Nah, for the our learning, maybe
we use Zoom meeting, or we use you join in Elena. Jadi tidak semuanya, tidak selalu in every meeting we join in Elena, but maybe you will join in Elena gitu. Jadi silakan kalau misalnya kita tidak memungkinkan untuk join Zoom, karena kalau join Zoom pasti juga setiap kali pertemuan itu pasti akan repot sekali ya. Kuota saudara juga pasti habis, meskipun kuota Kemendikbud itu sudah cair. Saya nggak tahu di tempat saudara apakah itu sudah cair atau belum. Yang jelas kuotanya kalau di tempat saya itu sudah cair. Silahkan nanti you can check your quota gitu. Nah, kita nanti bisa memanfaatkan hal tersebut. Yang jelas perkuliahan kita itu kalau kita on video, we use Zoom meeting. Kita akan menggunakan Zoom meeting karena sudah saya persiapkan untuk Zoom-nya. And then if we not join in Zoom meeting, we use in Elena. Kita akan menggunakannya di Elena. Jadi silakan nanti you will participate in Elena. But in Elena, I edit the Elena with restrict item ya. Jadi silahkan kalian hati-hati karena Elena yang sudah ada di mata kuliah kooperatif ekonomik itu saya setting restrict. Jadi restrict kalau misalnya saudara itu nanti akan ketahuan ya. Misalnya saudara tidak mendownload atau tidak membaca, ya minimal saudara itu tidak membaca materinya, maka saudara tidak bisa join in the next meeting. Itu kalian bukan tidak hanya join ya, tapi kalian tidak bisa you cannot open the next meeting. Jadi silakan dibaca baik-baik petunjuknya, di situ sudah ada. Jadi saya nanti akan punya laporan di sistem saya, itu akan ada laporan siapa saja yang belum membuka atau belum mendownload materinya. Kalau nggak salah itu buka otomatis di download itu. Siapa saja yang nanti tidak membuka dan siapa saja yang nanti membuka, itu semuanya nanti akan terlihat di sistem saya. Jadi please be aware. Jadi silakan lebih peduli lagi dengan Elena karena semua file topik and the assignment was uploaded in Elena, will uploaded in Elena, and we use WhatsApp group to communication anytime. Jadi misalnya saudara itu ingin menanyakan sesuatu hal dan kalau Elenanya misalnya susah dibuka, silahkan nanti bisa communication in WhatsApp group gitu. Itu silakan nanti bisa dicek lagi WhatsApp grupnya dan Elenanya. Oke, itu any question before we going to our topic? Silahkan kalau ada pertanyaan. Belum ada, Bu. Belum ada. Oke. Kalau belum ada, oke, di sini cowoknya hanya ada 2 ya. Fernanda sama siapa nih? Fajar. Oh, Fajar ya, Fernanda sama Fajar. Oke. Oke, ini rata-rata kalian where do you come from? Ada yang dari Jakarta mungkin? Jakarta, kemudian ada yang dari mana? Kalau Rima, where do you come from, Rim? Rima? Malang, Mom.
Hah? Pemalang, Jawa Tengah sini. Rima Pemalang. Kalau Nur Sadia dari mana? Dari Tegal, Mam. Oh, Lita ya tadi. Lita dari Iya. Tegal. Kalau Tegal. Rifda dari mana, dah? Where do you come from, Rifda? Saya dari Kendal, Mak. Kendal. Kendalnya mana? Kendal. Iya, Kendal. Kendal. Iya, Kendalnya mana? Kendal. Ya, Iya, Kendalnya mana, dah? Gemuh, Kecamatan Gemuh. Dah, kita tetanggaan. Kecamatan Gemuh. Rifda, kita tetanggaan. Oh, iya. Saya Gemuh, Bu. Iya. Saya Gemuh, Bu. Saya Purworejo. Iya, Kamu Bu. tahu Purworejo nggak, dari Nginarom? Tahu, Bu. Tahu. Tahu Purworejo Tahu. nggak? Tahu Purworejo? Saya tahu Purworejo, Bu. Oh iya. Saya anak Kecamatan Gemuh. Oh alah, ternyata tetanggaan, dah. Dah. Iya, Bu. Posisinya di mana, dah? Di rumah. Iya, lagi di rumah. Oh ya wes. Berarti kamu berarti di Kecamatan Gemuhnya, atau kan Gemuh banyak tuh, ada Taman Gede, ada Iya. mana kamu? Saya Kerompaan. Alah, Kerompaan. Depan lapangan. depan apaan? Alah, dah. Iya. Deket kita, dah. Belakangnya TPQ Al-Ikhlas. Alah. Ternyata deket ya. Iya, Bu. Silahkan nanti kamu bisa main ke Purworejo kalau sempet. Deket kok, paling cuma 5 menit atau 10 menit udah. Iya, Bu. Baik, Bu. Oke. Ternyata saya punya orang Kendal ternyata, Rifda. Dulu SMP-nya di mana, dah kamu, dah? Iya, Bu. SMP Awalul Hidayah Gemuh. SMA-nya? Awalul. Iya, SMP. Semagem Gemuh. Oh, Gemuh. SMA Gemuh. Iya, Bu. Beda SMP dengan SMA udah. Sorry, deh, berarti kamu bukan adik kelas. Iya. Oke. Kemudian Anissa Nur Hidayah. Anissa, where do you come from, Anissa? From Tegal, Mom. Oh, Tegal, berarti satu daerah dengan Lita ya? Beda. Satu kota, beda daerah. Daerah dengan... Kalau Anissa kotanya, saya kabupatennya, Bu. Oh, berarti kamu lebih enggak pelosok juga ya kalau kabupaten. Kotanya kan lebih, kalau kotanya kan enak kalau di Tegal. Oke, berarti SMA-nya juga beda ya sama Lita ya? Beda. Oke, kemudian Anissa Okta. Ini pasti dia ngechat nih. Anissa Okta, where do you come from? Oh, saya Tegal nih. Sama banyak juga ya orang Tegal ya. Anissa Okta Tegal. Ternyata dia nggak bisa. Dia hanya bisa chat room. Melania Fitri. Saya dari Tegal, Bu. Lah kok Tegal? Tegalnya berapa nih? 1, Nur Sadia, Lita, Ani. Kalau Anissa Nur Hidayah panggilannya apa? Apa aja? Panggilannya Nisa juga. Sasa, Bu. Hah? Bisa dipanggil Sasa, Bu. Biasanya dipanggil Sasa, Bu. Oh alah, Sasa. Kalau Anissa Okta, panggilannya siapa? Anissa. Oh, Anissa. Nah, yang komting statistik itu yang Anissa siapa? Anissa Okta? Aulia. Bukan Anissa tapi Aulia. Oh, Aulia. Bukan ya? Kan ada 2 tuh, Aulia sama Gayuh ya, kalau nggak salah ya. Iya, Bu. Nah, untuk komting kelas kooperatif ekonomi siapa? Siapa ini? Sama juga. Aulia sama Fajar sama Rifda, Bu. Oh, Fajar sama Rifda. Saya sama Fajar, Bu. Ya, siap. Rifda sama Fajar. Oke. And the next, Fernanda Yofi. Where do you come from, Fernanda? Saya dari Rembang, Bu. Walah, jauhnya Rembang. Dekat aku. Jauh lah, pojok antara, ya sama kayak Semarang Tegal, Semarang Rembang kan pojok-pojok.
Tapi kalau bagi Fernanda ya mungkin dekat. And then Aulia Rizkianandita. Aulia? Semarang, Bu. Oh, Semarang. Kamu Semarang aja ya, berarti Iya. nggak kemana-mana. Oke, Gayuh, where do you come from? Gayuh Okta? Semarang juga, Bu. Oh, Semarang juga. Ini beda daerah ya? Beda daerah sama Aulia? Beda, Bu. Ini ada yang dari Gunung Pati enggak? Gayuh. Ada, Bu. Saya. Gayuh dari Gunung Pati. Iya. Gunung Patinya mana? Itu Karanganyar. Oh, berarti enak nanti kalau pas sudah perkuliahan normal, jadi kamu tidak perlu ngekos ya, langsung laju aja. Itu enak karena dekat. And then Indah Mailia. Indah Mailia. Kudus, Bu. Dari Kudus. Oh, Kudus. Ya. Kok ini sama Aulia? Aldila Aulia. Semarang, Bu. Semarang. Fernanda, kamu videonya kebalik dah. Oke, Aldila Semarang. Rista Putri dari mana? Boyolali, Bu. Boyolali. Ya. Muhammad Fajar, kalau Fajar dari mana, Jar? Kudus. Sama dong kayak Aldila. Ya, Satu sekolahan? kita beda sekolah. Beda sekolah. Jangan-jangan tahu sesama Kudus juga di sini ya? Kelas ini. Ternyata ada yang sama-sama dari Kudus. Kemudian Aura Putri. Pati, Bu. Pati. Oke, sama-sama jauh juga. Dela Fionika. Tegal, Bu. Tegal. Kok Tegal banyak banget ya ternyata Tegal. Sesama orang Tegal, sesama ngapak nih. Siapa Ayu? Dari Purbalingga, Bu. Wah, ini juga tim ngapak ya? Iya. Purbalingga. Hana Amatasya. Dari Kudus, Bu. Oh, bareng sama Aldila sama Fajar. Bukan Aldila, Indah, tapi Bu. Indah Melia. Sorry, Indah. Indah. Kalau Aldila tadi kan Semarang ya? Iya, Bu. Semarang. Fitri Nur Arifah. Dari Boyolali, Bu. Boyolali sama kayak Dila. Dila kan ya tadi yang dari Boyolali. Sama kayak Rista sama Intan. Oh iya deng Rista sama Intan. Rabia. Rabia join. Hai Rabia. Rabia. Hello, Oke, hello. How are you, Rabia? I'm good, Alhamdulillah, and you? Okay, I am fine too. Okay, what time is it in Rabia? Rabia itu, where do you come from, Rabia? I came from the Gambia. Oh, Gambia. What time is it in Gambia? It is 7 a.m. Hah? 7 a.m. Oh alah, berarti pagi banget ya, 7 a.m. ya? 7 a.m. Okay, thank you for join this class, Rabia. And berarti complete ya? It is complete student in this class. The last join is Rabia Tujalo. Rabia Tujalo come from Gambia. Jadi one of exchange overseas student in Economic Education Department, Faculty of Economic Universitas Negeri Semarang. Nice to meet you, Rabia. I hope you will enjoy in this semester with me in cooperative economic and in statistics subject. Rabia, you will join with me in 2 subject in this semester. So I hope you will enjoy and I hope you not bored, tidak bosan ya.
you will enjoy in this class with other friend, dengan teman-teman yang lain. Dera, Nur Sadia, Rima, Rifda, Gayu, Anissa, Indah Melia, Dera Dela, Safa, Hana, Fitri, and Intan. Welcome to a Cooperative Economic and Faculty of Economic Universitas Negeri Semarang. Nice to meet you, Rabia. Okay, for the last. Thank you. Nice to meet you too. Okay. And then for the last, Intan Juanti. Where do you come from, Intan? Saya dari Boyolali, Bu. Sama kayak Fitri dan Rista. Oke, dari from Boyolali. Oke, Rabia, do you hear me? Yes. Oke, have you now you're other in this class? Have you now? Sorry, I didn't get you. Huh? Yeah, I know I am in this class. Oh, is not that what you mean? Okay. Rabia, maybe you first meeting with me in this class, and the first semester, the first semester, you not know me, because I come to and I not join your class in this semester. It is first time for me to join and to study with your class in cooperative education, Faculty of Economics, in in 2 subject gitu. Jadi hope you like it and hope you enjoy in this semester. Okay, thank you for your introduction. I will continue for the first topic in this semester. It is about okay. Do you see the screen PPT PowerPoint-nya? Yes, Mom. Okay. Yes. Okay. We will going to the first topic about concept and history of cooperative. But in the first topic, I not explain all of the slide. There are 7 slides in this file. So I hope you continue to read the slide until the end. I explain some of slide. For the second slide, okay. In cooperative economics, we have learning objective, ya. We learning objective. Okay. In economy cooperative, especially for the first topic, we have learning objective. There are 4 learning objectives. The first, understanding the concept of cooperative. I hope you will understanding point number 1. And then the second, you able to analyze background of emergence the cooperative school of thought. And then for the third, history of cooperative development. And then for the last learning objective in this topic is history of the development of Indonesian cooperative. There are 4 learning objective in
history of cooperative in the world, not only in Indonesia but in the world. And then the concept of cooperative, we have 3 concept cooperative. For the first is Western cooperative, and then socialist cooperative, and then the last developing country cooperative concept. Jadi for the first concept, ini siapa nih yang? Sorry ini siapa yang ngechat? Okay, cooperative concept in Western cooperative in the world is a private organization formed voluntarily by people who have the same interest with the aim of taking care of the interest of its member and creating mutual benefit for member of cooperative and cooperative company. So for the first concept in cooperative, it is start from Western, ya. Start from Western. It is a private organization form voluntary. Jadi keywordnya for the cooperative concept in Western is voluntary by people who have the same interest. Itu. Jadi keywordnya is voluntary. Jadi kata kuncinya itu adalah bahwa yang namanya koperasi itu didirikan atas dasar sukarela oleh orang-orang yang who have the same interest. Not only who have the same interest, but with the aim of taking care of the interest of its member and creating mutual benefit for member of cooperative and cooperative company. So it is started from people who have interest, and then we continue to other country. How is cooperative concept inception? Itu jadi bagaimana konsep dari kooperasi itu bermula, itu konsepnya dimulai dari konsep kooperasi dari barat, and then continue to socialist cooperative concept. Concept cooperative are planned and controlled by the government and formed with the aim of rationalizing production to support national planning. Jadi kalau di kooperatif sosialis ini sudah mengarah kepada perencanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh government, yang dilakukan oleh pemerintah. Tidak hanya di situ yang bertujuan kepada rasionalisasi produksi, tetapi juga to support national planning. Jadi untuk mensupport perencanaan-perencanaan yang ada di pemerintahan, terutama di sini untuk sebuah negara itu. And then for the last concept, it is developing country. Jadi ini yang terjadi, yang terimplementasi di Indonesia, karena awal mulanya kita itu adalah masuk ke developing country atau negara berkembang, di mana pemerintah itu the government dominate in fostering and developing in operation of cooperative. Nah ini awal mulanya, kalau karena statusnya Indonesia itu adalah sebagai negara berkembang, maka di situ pemerintah itu the government dominate, artinya pemerintah mendominasi setiap pengelolaan koperasi dan perkembangan operasi dari koperasi itu sendiri. Jadi pemerintah masih turut campur, sedangkan konsep kooperasi kalau yang menggunakan sistem sosialis itu tidak. Jadi pemerintah tidak turut ikut campur. Kalau di situ konsep yang digunakan itu adalah konsep sosialis. Beda lagi dengan nanti konsep yang dilakukan kalau kita mengarahnya ke konsep barat. Itu nanti akan berbeda. Kalau barat itu semuanya pada dasarnya itu yang orang-orang yang tergabung di dalam koperasi adalah orang-orang yang who have some interest and some aim to
to increase their health ya. Jadi untuk meningkatkan tidak hanya kesehatan mereka tetapi juga to increase their wealth. Jadi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Semuanya sama sebenarnya. Kalau di koperasi itu pada dasarnya sama, orang-orang yang punya kesamaan, tetapi nanti implementasinya akan berbeda jika kita menganut konsep yang entah itu yang western atau yang sosialis atau yang developing country. Itu nanti konsepnya akan berbeda itu. Nah, for the background emergence of the cooperative school of thought, ini silahkan. Ini yang salah satu yang menarik for the our discuss in the meeting ya, in the first meeting is background emergence of the cooperative school of thought. But there are two reasons. Cooperative school of thought are relationship between ideology, economic system, and thought of cooperative. Jadi bagaimana nanti hubungannya antara ideologi, kemudian and then economic system and thought of cooperative, and then how the school of thought the cooperative. Itu. Silahkan nanti please you read more detail about the school of thought the cooperative in the next slide, because it is not tidak memungkinkan, tidak mungkin, not probability for me to explain to you about until the end of this slide. Silahkan nanti you individually studying about the history of cooperative in the world, and then I was uploaded one supplement to you understand about history of cooperative in Elena. Please download this file. Jadi silahkan saudara bisa download file ini di Elena. Jadi ada dua, there are two file was uploaded. One of this slide, and then one again is early history of cooperative. Jadi silakan nanti bisa di download. Oke, mungkin itu saja for the introduction for the first meeting. Saya rasa kalian juga nanti cukup berat. It is difficult for you if the first meeting we direct for all of the topic to finish all of the topic itu. Jadi saya rasa akan cukup berat kalau saudara itu langsung saya jelaskan topiknya secara keseluruhan. Jadi silahkan bisa dibaca di Elenanya materi yang sudah saya upload. Oke. Itu sebagai pengantar saja, silakan nanti bisa dilanjutkan secara individually, or you have any question about the topic, please write in group WhatsApp, no problem, in group WhatsApp, or you chat me in personal contact, or you chat in Elena. Jadi nanti akan saya bukakan mulai dari pertemuan kedua ya. I will open the one menu for the forum discussion. Oke. Itu saja. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Silahkan kalau ada pertanyaan. Loh, ini Rabia kemana? Ini Rabia kemana? Kok hilang lagi? Nggak ada ya, Rabia? Where are you, Rabia? Rabia nggak ada ya? Sinyal mungkin, Bu. Iya ya. Kok Rabia hilang lagi? Aduh, saya itu agak sanksi juga kalau Rabia itu not join our class ya. Jadi takutnya she is not understanding about the topic. Itu. Tapi sejauh ini dia bisa mengikuti tidak kalau sejauh yang di semester 1?
Ada kendala nggak ketika you communicate with the Rabia? Ada kendala nggak? For example, misalnya assignment or misalnya kalau materi ada yang komunikasi intens with Rabia? Ada atau tidak ini? Atau jangan-jangan kalian juga sama-sama nggak tahu juga? Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Jadi our meeting not full until to SKS, but maybe we Zoom meeting 1 hour ya. Jadi cukup 1 jam saja. Meskipun ini Zoom-nya sudah saya setting untuk 2 jam. Jadi kita masih punya banyak waktu, tapi misalnya memang saudara itu want to comfort in Zoom meeting, nanti I will I will open the Zoom meeting, but if you understanding file materi in Elena, ya sudah, kalau misalnya saudara cukup memahami di Elena, nanti tidak ada masalah. Jadi in Zoom meeting saya tidak akan menjelaskan terlalu detail. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu secara detail ya. Jadi silahkan, saya harapkan setiap Zoom meeting nanti yang akan dilakukan, misalnya ya, kalau misalnya hari ini yang kita akan Zoom meeting atau minggu depan kita akan Zoom meeting, nanti silahkan kalian sebelum perkuliahan saya itu please prepare minimal you have download lah, download the file PPT-nya, itu minimal. Jadi tidak akan saya jelaskan semuanya, silakan nanti bisa dibaca. Kemudian ketika Zoom meeting we only discuss because our study we using student learning center. Jadi kita berpusat kepada mahasiswa. Jadi kalian tidak monoton dapat materi dari saya, tapi juga kalian nanti akan aktif. Jadi harapannya ketika perkuliahan itu, misalnya kita sudah masuk ke Zoom, kita sudah enak. Misalnya, Bu, saya nggak paham misalnya yang bagian ini, Bu, minta tolong dijelaskan bagian ini, kayak gitu. Jadi saya tidak mulai dari awal. Gitu. Jadi saya harapkan seperti itu. Biar nanti kita lebih gampang dan lebih punya banyak waktu to discuss about the topic. Itu sih dari saya. Ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Ini kalian dosen walinya siapa? Dosen walinya siapa? Pak Hasan. Pak Hasan. Hasan. Oh alah, Pak Hasan. Berarti your lecturer in cooperative economics ya. Jadi malah enak kalau dosen walinya Pak Hasan. Oke, itu saja. Jadi the note of history of cooperative in the session. Jadi saya akan memberikan beberapa catatan. Yang harus kalian pahami itu adalah yang pertama, konsep dari cooperative economics. Itu konsep dari cooperative economics itu kalian harus paham. Itu meskipun yang tadi I was explain before it, but I will explain and I describe more detail in session 2. Jadi di session kedua nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi about the concept of cooperative. Itu yang harus kalian pahami. And then for the second note, catatan yang kedua, it is about the school of thought. Apa itu school of thought? School of thought is, kalau in Indonesia itu semacam aliran pemikiran. Jadi aliran pemikiran koperasi itu ada 3. Nah, itu silakan you check it in PowerPoint. Di situ sudah jelas. Jadi silakan nanti next week we will discuss about it.
Jadi silakan kalau misalnya belum paham, misalnya ada aliran satu, minta tolong dijelaskan lagi. Oke, nanti kita akan discuss lagi aliran kedua dan aliran ketiga itu. Silakan nanti bisa diperdalam lagi. And then yang ketiga, catatan yang ketiga itu adalah sejarah lahirnya koperasi. Jadi history of inception of cooperative itu yang terpenting, bahwa koperasi itu not only it is inception from Indonesia, no, but history of cooperative inception, jadi lahirnya the birth of cooperative, lahirnya koperasi itu berasal dari Inggris, jadi dari Eropa ternyata, dan itu tahun di abad ke-18. Itu kalau kalian sudah download topiknya itu bahwa sejarah lahirnya koperasi itu sudah ada sejak tahun 1800-an. Itu sudah ada, bahkan berarti sejak abad 18. Sekarang kita in 21 century ya. Jadi itu sudah berapa ratus tahun itu terjadi. Jadi harapannya nanti kira-kira dengan lama sejarah berdirinya koperasi, kira-kira sejauh mana perkembangan koperasi terutama kalau di Indonesia itu akan seperti apa. Itu ya. Jadi ada 3 poin itu. Silakan nanti bisa dicermati. All of the question you find the answer in PPT was uploaded. Jadi semua pertanyaan dari 3 catatan tersebut, the 3 note, the answer in PPT. Semuanya ada di PPT. Jadi harapannya saudara akan bisa memahami itu, minimal di pertemuan pertama ini kalian paham terkait dengan the 3 question itu. Oke, itu silakan nanti semua jawabannya, jawaban apa itu konsep dari kooperasi, and then the school of thought of cooperative, and the last is history of inception of cooperative, the answer in PPT. Semuanya silakan ada di PPT. Oke, itu saja. Ada 3 catatan saya. Jadi setiap akhir perkuliahan saya pasti akan memberikan catatan biar saudara itu paham, tidak hanya kalian mendengarkan. Ini juga tadi saya nggak tahu ada yang mencatat atau enggak. Ini sepertinya tadi nggak tahu Lita nyatat atau enggak, Lit. Oke, itu any question before I end of the meeting? Ini hilang satu lagi nih, siapa nih yang hilang satu lagi? Harusnya kan kita 21 sama saya, kok ini 19. Oke, any question before I close our class? Oke, silahkan, dipersilahkan. Please raise your hand or if you ask the question. Oke, the sikadunya. Sorry. Oke. Ini sikadunya sekalian saya akhiri biar tidak lupa. Silakan sambil kalian kalau ada pertanyaan. Oh ya, untuk for study contract in our class itu silahkan minimum attendance you all is 75%, so you should join in our class itu ya minimal 12 meeting. Jadi silahkan kalau saudara itu ada halangan atau ada sesuatu hal yang mengakibatkan you cannot join our class,
please give the rational reason. Jadi silakan berikan alasan yang rasional kenapa saudara itu cannot join our class itu. Jadi saya harapkan nanti ada alasan yang rasional kalau tidak bisa join, terutama kalau misalnya tidak bisa join in Zoom meeting itu. Tapi kalau misalkan pas kita tidak Zoom meeting ya tidak ada masalah sih, kalian bisa individual learning ya, bisa lebih mandiri untuk belajar melalui Elena gitu. Itu ini siapa nih? Intan belum ada, Bu. Ini yang belum ada siapa? Oh mungkin tadi Rabia atau siapa ya? Oke, ini saya bukakan si kadunya sebentar. Sekalian saya akhiri. Oke, untuk pembelajaran kita itu kalian lebih nyaman pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia. Indonesia, Bu. Meskipun kelas kalian itu sebenarnya kelas internasional ya. Tapi ternyata lebih nyaman pakai bahasa Indonesia. Tapi kalian bisa memahami apa yang tadi saya jelaskan? For the introduction and history of cooperative. Bisa ya, silakan nanti kalau misalnya masih belum memahami, silakan nanti bisa didiskusikan atau in grup WhatsApp, silakan di chat saja. Oke, if there are no question for the meeting, I will end off class. Thank you for your attendance and thank you for your participation today. See you next week. Silakan nanti memang misalnya kalian ingin istilahnya kuliahnya mau Zoom, silakan nanti tinggal bilang saja, atau misalkan Bu misalnya minggu ini kita off Zoom dulu, silakan nanti tinggal bilang saja, nanti saya bisa menyesuaikan. Yang jelas kalau the first meeting I usually using Zoom meeting because I don't know you before it. Jadi saya tidak tahu kalian sebelumnya karena saya belum pernah masuk, tapi sekalinya masuk saya langsung masuk di to subject itu. Jadi harapannya kalian tidak akan bosan karena sampai kalian lulus pun saya itu di semester 3 in 4 semester until you graduate, maybe you often meet with me. Jadi you often with me. So please enjoy your class in other lecturer or with me. Itu. Silahkan kalian bisa menikmati perkuliahan kalian meskipun kalian belum pernah menginjakkan kaki atau bahkan belum melihat ruang kuliah di Fakultas Ekonomi itu seperti apa. Oke, itu saja. Thank you for your attention. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mom. Thank you, Mom.